Masih berbicara tentang pola puasa untuk penderita diabetes bersama dengan saya Ines Dewi di Cakrawala Pagi Spesial Ramadan. Dan Nisa tadi sudah sempat ngobrol ya dengan Dr. Indro Haryanto, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Fisera Utama. Apa itu penyakit diabetes, bagaimana apa penyebabnya, bagaimana cara penanganannya. Nah, kalau sudah menderita penyakit diabetes, apakah memungkinkan si penderita ini untuk berpuasa, Dok? Dalam kondisi tertentu masih tidak apa-apa. Puasa Kondisi saja. tertentu di kondisi yang bagaimana? Kalau memang dia diabetesnya parah, dia kondisinya lemah, ada penyakit yang lainnya, diabetes dengan penyakit ginjal atau apa, ya itu mungkin memang tidak kita anjurkan untuk puasa. Tapi kalau yang hanya sekedar masih awal-awal ya, diabetesnya biasa saja ya, tidak ada penyakit penyulit yang lain, penyakit penyerta yang lain, nggak apa-apa, puasa saja. Itu tapi benar nggak sih sebenarnya puasa ini menyehatkan untuk orang-orang yang memiliki penyakit entah diabetes, entah itu sakit mah, justru menyehatkan organ-organ ini? Sebetulnya ya gitu aja. Kalau pada diabetes kan setidaknya kan pola makannya itu dipaksa jadi lebih teratur kan. Benar. Kita ada sahur, ada buko. Nah, jadi kan lebih teratur ya gitu. Yang tadinya sebenarnya kuncinya untuk orang diabetes adalah pola makan yang teratur. Yang teratur. Yang rutin juga gitu. Dan pola makannya juga jangan ngawur apa yang dimasukkan ke mulut ini. Ya, nah bagaimana dengan menu sahur dan juga menu buka puasanya? Nah, kalau pada sahur ya saran ya hindari yang manis, yaitu yang berminyak gitu ya. Waduh, manis berminyak. Kan hindari, bukannya enggak boleh gitu. Banyakkan yang berserat, sayuran kita banyakkan. Karena makanan yang berserat ini itu dicerna lebih lama di dalam lambung, sehingga efek kenyangnya itu lebih lama. Nah, gitu. Terus pada waktu buka, harap diingat jangan balas dendam. Nah, itu yang terutama itu. Nah, jadi makan seperti biasanya, seperti kita nggak puasa ya? Iya, kadang kita itu kan lapar mata ya gitu deh. Apalagi kalau udah siang tuh kepinginnya makannya semua sebenarnya nggak lapar mata gitu. Dok. Kan biasanya kalau misalkan kita nggak buburit, apalagi di sekitar rumah kan ada bazar, kasihan tetangga-tetangga yang udah jualan, tapi kalau kita nggak beli kan mereka untungnya dari mana nanti? Bisa aja ya alasannya ya untuk makan banyak ya. Iya. Jadi apalagi es-esan itu kan beraneka ragam tuh. Entah gulanya beneran apa enggak juga kita nggak tahu ya. Iya. Jadi ya memang buko kita itu nomor satu adalah jangan istilahnya jangan balas dendam lah gitu. Sewajarnya kalau saja. bisa ini ya sesuai dengan sunnah Rasul ya. Ya. Putih sama 3 biji kurma dulu ya. Ya, itu bagus sebetulnya. Dan memang itu secara medis sudah dibuktikan bagus memang mempersiapkan lambung kita gitu. Dan jangan langsung makan sebetulnya. Oke. Jadi makanan apa juga yang menjadi pantangan dijawabnya nanti Dok, karena sudah ada satu menelpon. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat pagi Cakrawala. Ya. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dari Bambang. Dari Bambang di mana? Di Surabaya. Silakan Pak Bambang. Saya setiap kalau buang air kecil itu berbusa, apakah itu tanda-tanda saya menderita diabetes apa enggak ya? Oke, itu aja Pak Bambang. Ya itu aja. Ya, terima kasih. Ya. Emang kalau penderita diabetes atau biasa kita bilang kencing manis, itu memang kencingnya manis Dok? Nah, itu memang itu zaman dahulu kala ya. Kenapa dikatakan kencing manis adalah kalau kita kencing, habis itu dilihat air kencingnya itu tiba-tiba banyak semutnya. Nah, wah ini kencing manis ya. Itu karena memang di dalam kandungan kencing kita itu kadar glukosanya, kadar gulanya itu tinggi. Nah, makanya kenapa kok disebut kencing manis. Nah, kalau tadi kencingnya berbusa kayak kalau si berbusa, Pak Bambang tadi? ya itu belum tentu juga gitu. Itu kan secara apa ya, ada gejala-gejala kencing manis tapi yang secara belum jelas ya, hanya gejala-gejala tanda-tanda secara kasar saja. Adalah sering kencing, sering merasa haus, sering merasa lapar, tapi berat badannya turun, sering kencing terutama pada malam hari.
Oke, sering Jadi kencing malam hari. ya kalau umpamanya ada keluhan pipis-pipis malam hari jadi sampai terbangun 2 sampai 3 kali. Nah, itu memang gejala klasik daripada kencing manis. Oke. Nah, ada yang bilang juga kalau kita pipis berbusa, berbuih itu tandanya kencing manis. Itu memang secara apa ya, secara gejala secara klasik saja. Tapi apakah betul itu kencing manis? Ada pembuktiannya. Karena apa? Karena kita tidak main-main untuk mendiagnosa seseorang itu kencing manis. Karena konsekuensinya kalau kita mendiagnosa seseorang itu kencing manis, semua harus kita atur. Pola makannya kita atur, kita perlu minum obat. Nah itu. Dan itu bisa seterusnya memang. Jadi memang kita Minum obat itu sampai jangka waktu yang lama? iya, ya, jadi memang terutama pola makannya. Mhm. Nah, jadi memang kita untuk mendiagnosa kencing manis itu pemeriksanya itu ada beberapa macam gitu. Mhm. Jadi memang tidak main-main gitu. Karena memang itu efeknya itu mempengaruhi banget. Gitu. Mempengaruhi kalau- jangka panjang. Iya, Emang efeknya diabetes apa aja sih, Dok? Biasanya kan kalau orang-orang nih ya, pemirsa di rumah, kalau nggak tahu efeknya, cuma diabetes aja, tetap makannya tetap ngawur gitu kan. iya. Nah kalau mereka sudah tahu efeknya apa, dampaknya bagi diri mereka, barangkali baru deh periksa. Emang efeknya diabetes apa sih, Dok? Satu, efek diabetes itu kan dari metabolisme ya. Jadi Mhm. satu bisa mempengaruhi kinerja daripada ginjal. Nah, Ginjal. itu, ya. Terus Terus kedua, bisa mempengaruhi kinerja daripada lambung. lambung. Iya. Tiga, bisa mempengaruhi kinerja daripada jantung. Waduh. Jadi sebetulnya ya bagian tubuh mana yang tidak kena diabetes, hampir semua bisa kena. Hampir semua bisa dipengaruhi. Gitu. Mungkin cuma ujung rambut aja sama kuku yang Dan mungkin nggak benar kena. penderita Gitu. diabetes ini mayoritas menderita hipotensi juga. Ya, Tuh kan. bisa. Untuk yang laki-laki di rumah, makanya diperiksakan yuk gula darahnya. Tapi ada yang bilang nih, Dok, saya sempat baca beberapa artikel di mana di sana bilang kalau 80% penderita diabetes ini adalah laki-laki. Benar nggak, Dok? Ya itu saya memang pernah baca juga memang sebagian besar. Tapi sebetulnya wanita pun kasusnya juga besar juga gitu ya. Mhm. Kenapa kepada laki-laki? Karena laki-laki ya mungkin karena pola makan ya itu aja gitu. Suka jajan di luaran gitu ya. Gitu. Kalau pada wanita mungkin ya itu aja lah karena memang lebih seneng masak, makan makanan sendiri gitu. Mhm. Kalau pada pria kan pada waktu kerja gitu ya makannya kan ya apa yang ada di sekitar kita aja. Oke, Nah, ini satu gitu. penelpon laki-laki juga kah? Apakah perempuan? Selamat pagi, Cakrawala. Halo, selamat pagi Cakrawala. Pagi, dengan siapa di mana? Dari Winda di Gresik. Dari Mbak Winda di Gresik, silakan. Iya, saya mau tanya, untuk biasanya untuk penderita diabetes itu nggak mandang umur nggak sih? Apa anak muda itu bisa kena diabetes seperti itu? Terus saya ini setiap malam ini sering banget pipis, bisa lebih dari tiga kali saya apa itu dalam waktu pola tidur loh ya, seperti itu. Sudah berapa lama Mbak Winda seperti itu? Kalau itu sudah agak lama ya, sudah hampir setengah tahunan kali ya. Oke. Iya, itu bisa dikatakan memang normal atau gimana ya? Lebih dari tiga kali, Dok, seperti itu. Oke, mungkin dokter ada perlu informasi tambahan dari Mbak Winda? Waktu pipis-pipisnya itu terasa nyeri atau tidak, Mbak? Enggak nyeri sih, Dok. Nggak nyeri ya? Iya, cuman sering. Cuman sering aja ya Iya. gitu ya? Mhm. Oke, itu aja Mbak Winda. Itu aja Iya, dokter. terima Ya kasih. cukup. Ya, terima kasih Mbak Winda. Wih, 6 bulan loh ya, kurang lebih 6 bulan suka kencing tiap malam. Aku Ya. pikir karena kalau puasa kan sahur minumnya banyak, kalau begitu Ya, tidur bangun ya. itu masih normal ya. Ya, kalau memang 6 bulan ini berarti bukan karena puasa saja, Mhm. tapi sebelum puasa juga seperti itu. Apakah itu diabetes? Belum tentu juga, gitu. Makanya ada beberapa penyakit yang memang membuat kita itu malam hari lebih pipis-pipis juga. Apa aja selain diabetes, Dok? Satu bisa karena kelainan dari ginjal itu sendiri, gitu. Ya, dua ya memang bisa aja kalau umpamanya kita ada panas atau apa gitu kan, tubuh kita kan panas ya, otomatis kita banyak minum. Nah itu malam hari kalau siangnya banyak minum, sorenya banyak minum, ya otomatis malamnya kan
tipis-tipis. dikeluarkan. Nah, ya itu bisa juga seperti itu. Ya, jadi kalau saran saya sih sebaiknya dilakukan check up aja untuk lebih memastikan apakah betul itu kencing manis atau bukan. Jadi check up HbA1c-nya, Iya. apakah kadarnya di bawah 6,5 atau di atas. Nanti akan menentukan. Jadi silakan Mbak Winda langsung cek aja. Tapi kok tadi dokter sempat nanya ketika kencing ini nyeri apa enggak? Emang kalau nyeri kenapa? Kalau enggak kenapa dok? Nah, mungkin aja itu ada infeksi saluran kencing kan juga bisa. Penyebabnya kan bisa karena itu. Oh juga. gitu. Jadi kalau Iya. nyeri ada infeksi saluran kencing. Iya, gitu. Anyang-anyangan kalau Ya, kita bilang. Betul. Nah itu ya. infeksi saluran kencing ya, Ya. bukan karena diabetes berarti ya. Ya, nah, tapi harap diingat diabetes itu bisa mempengaruhi semua. Gitu. Apakah infeksi saluran kencingnya itu bisa mempengaruhi diabetes? Ya. Oh bisa dipengaruhi oleh diabetes? Iya bisa. Gitu. Duh, hati-hati ini berarti ya langsung cek gula darah. Nanti pulang dari Cakrawala ini deh. Karena lagi, memang seharusnya untuk mengecek gula darah ini berapa bulan sekali dok? Ya kita cek apa aja sih. Kalau tidak ada apa-apa ya cukup setahun sekali lah. Tahun sekali ya? Iya, Mhm. itu check up seluruh tubuh. Itu kalau tidak ada apa-apa. Gitu. Hmm. Memang kalau di Indonesia itu masih belum rutin ya. Sebenarnya Benar. gitu. Kalau di luar negeri itu kan sudah rutin semua. Gitu. Kalau di sini biasanya kalau check up itu Nunggu kan sakit dulu? satu nunggu sakit, dua dari perusahaan. Iya benar. Ya, kalau benar. dari perusahaan ada program check up baru check up semua gitu. Biasanya sih gitu. Waduh makanya itu mending menjaga pola hidup aja deh yang sehat. Pola makan, pola tidur, pola istirahat. Dan tadi kan sudah dikasih tahu nih sama dokter nih bagaimana pola sahur dan juga pola untuk berbuka puasa untuk penderita diabetes. Pantangan-pantangannya apa aja dok? Sebetulnya sih bukan tidak boleh sama sekali ya, tapi ya Mhm. dihindari kalau bisa ya hanya sedikit aja. Ya usahakan yang manis-manis itu kita hindari gitu. Terus juga karbohidrat yang tinggi juga gitu. Kalau kita kan sering kan Karbohidrat tinggi apa aja sih dok? gorengan paling gampang. Wah dok padahal kalau buka gorengan Lah ya pakai itu enak cabai, emang. pakai petis tuh enak banget. Ya memang itu. Sebentar ada penelpon satu lagi dok Iya. nanti kita sambung lagi. Iya. Selamat pagi Cakrawala. Selamat pagi Cakrawala. Pagi dengan siapa di mana? Rina di Sidoarjo. Mbak Rina di Sidoarjo silakan. Ya, dok mau tanya, saya itu ada memang orangnya kan nggak suka minum air putih, maksudnya memang minum air putihnya nggak teratur dan suka makanan manis. Terus suatu ketika itu ada bagian nyeri di bagian perut bawah sebelah kanan. Itu waktu waktu buang air kecil sama waktu kadang jalan atau duduk gitu tiba-tiba sakit. Nah itu kan saya kira diabetes atau kencing manis atau apa gitu. Terus saya waktu periksa gula darah itu tapi normal gitu. Tapi ada indikasi apa gitu ya dok? Oh gitu, oh, karena penyakitnya itu ya. Oke, terima kasih Mbak Rina. Sama-sama. Jadi dicek gula darahnya normal, tapi ada rasa nyeri di perut bagian bawah sebelah kanan. Ini berarti indikasi sakit apa dok? Ada beberapa indikasi ya kayak seperti itu. Satu mungkin nyerinya karena infeksi. Oke. Ya. Dua bisa karena batu di saluran kencing atau batu di Batu ginjalnya. ginjal. Itu. Nah, tiga karena wanita mungkin ada apa-apa mungkin di saluran reproduksinya. Yaitu Jadi mending check up apa nih kalau untuk Mbak Rina tadi? minim kita cekkan adalah darah lengkap ya di lab kan gitu ya. Terus periksa kencingnya itu minim, periksa kencingnya gitu. Mungkin kalau nanti ya USG perlukah? perlu sekali ya gitu. Tapi saran saya ya periksa aja dulu ke dokter. Jadi biar kita tahu apa pemeriksaan apa aja yang Yang diperlukan. Jadi enggak istilahnya itu ya kita sih bisa aja langsung ke lab ya gitu. Saya minta ini tambah ini. Tapi kan ada beberapa cek itu yang sebetulnya enggak perlu. Jadi kan ya ngapain buang-buang uang. Itu Iya, aja. benar Lebih, juga ya. lebih baik kita konsultasikan dulu ke dokter. Nanti pemeriksaannya apa aja yang diperlukan. Ya sudah kalau mau konsultasi langsung ke dokter Indro, ini dokter prakteknya hari apa aja, jam berapa? Saya tiap hari di Pusat Utara. Senin sampai Minggu? Oh, minggu ya libur, Mbak. Senin sampai Sabtu berarti ya? Iya. Jam berapa dok? Saya dari jam 9 sampai jam 3. 9 sampai jam 3. Jadi kalau Iya. tadi Mbak Rina atau Mbak Winda atau Pak Bambang mau konsultasi ke dokter Indro silakan. Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 3 sore. Silakan mau konsultasi apapun itu. Tapi mending ya dok ya menjaga pola hidup deh daripada nanti harus ngerogoh kocek untuk berobat
mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, pantangan-pantangan apa sih yang harus dihindari oleh penderita diabetes dan pantangan-pantangan apa yang nggak boleh dilakukan oleh orang normal supaya nggak kena diabetes? Sebetulnya satu ya, yang paling utama adalah pola makan kita itu tidak usah berlebih. Udah itu aja, kita makan itu secukupnya gitu. Hindari makan makanan yang fast food gitu ya, karena kita tahu fast food itu cenderung ya memang enak emang. Iya, tapi cenderung karbohidrat tinggi gitu. Jadi, kandungan proteinnya, kandungan nabatinya kurang ya. Kurang gitu. Mana ada sekarang fast food ada sayurnya? Ya nggak ada emang kan. Iya gitu ya. Pokok kuncinya adalah pola makan itu aja. Usahakan kita makan sehari 3 kali rutin gitu, dan tepat waktunya juga, dalam artian saya sehari 3 kali, tapi sarapan jam 10, makan siangnya jam 3, makan malam jam 11 malam, ya itu enggak rutin namanya. Gitu. Tepat waktu, disiplin dalam jam makan juga ya berarti. Itu, karena ya apa tubuh ini kan nanti karena tubuh ini punya daya adaptasi juga ya, lama-lama dia juga teradaptasi dengan pola hidup kita yang nggak teratur itu. Akhirnya dalam tubuh juga nggak teratur ya. Dan kalau itu, olahraga gimana dok? Kalau yang teratur olahraganya gimana sih? Olahraga kalau sebisa mungkin minim seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, durasi? Ya kalau cuma minim ya jogging aja sudah cukup sebetulnya. Setengah jam gitu ya? 15 menit, setengah jam itu sudah cukup. Udah cukup, asalkan rutin gitu. Kalau cuma seminggu sekali efeknya tidak terlalu. Seminggu sekali itu pun kadang-kala juga seminggu rutin. Nanti deh next bulan depan lagi baru seminggu. Soalnya tubuh kita itu ya kan tadinya sudah kita bikin tuh naik ya untuk olahraga. Habis itu kita tidak olahraga pasti ngedrop lagi. Dan itu untuk memulai lagi itu pasti susah. Kalau pola istirahat gitu. Dok? Istirahat sebetulnya tidur ya, pola tidur ada yang bilang 8 jam ya. Boleh lah kalau gitu. Tapi yang benar adalah sebetulnya tidur itu adalah deep sleep ya. Percuma kita tidur 8 jam tapi tidur kita itu tidak tenang. Jadi gitu. kualitas tidurnya ya? Lebih utamakan kualitas tidur, bukan kuantitasnya. Gitu. Ada yang tidur 12 jam kayak gitu. Iya, masih ngerasa ngantuk biasanya kayak gitu Dok. Iya, memang. Tapi yang betul adalah meskipun tidur mungkin hanya sekitar 6 jam, tapi kita benar-benar deep sleep, kita bangun tubuh terasa lebih segar. Gitu. Wah, coba nanti langsung dipraktekkan di rumah ya. Olahraga seminggu minimal 2 kali, pola makan yang teratur dan istirahat juga yang teratur, deep sleep. Jangan tidur, bangun, lihat handphone, tidur lagi, bangun, lihat handphone. Ya, kapan sehatnya kalau begitu. Terima kasih banyak Dokter Indro. Moga-moga apa yang disampaikan oleh dokter bisa langsung dipraktekkan oleh pemirsa di rumah. Amin. Dan semoga untuk Anda yang penderita diabetes bisa berpuasa dengan lancar. Nggak bolong-bolong ya. Malas nyaur puasanya kan. Tapi untuk Anda juga jangan bolong untuk menyaksikan informasi dari Cakrawala. Karena di segmen selanjutnya, Denny Sebastian akan hadir kembali di depan layar kaca Anda untuk memberikan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Bios TV aja.